millennials nih, nggak cuman itu ya. Karena saat ini Pak Presiden Jokowi juga mengajak para petani, khususnya petani milenial muda, untuk berkontribusi dan juga mengoptimalkan lahan supaya bisa ditanami jagung. Ya nggak heran sih, generasi milenial di Indonesia ini kan merupakan harapan dan juga calon penerus bangsa gitu ya. Jadi udah waktunya nih bagi anak-anak muda, khususnya muda-mudi Papua untuk bisa terlibat dan juga membangun wilayahnya di sektor pertanian. Hai Indonesia, halo selamat pagi. Hai milenial, apa kabar? Seneng banget ya tentunya kita bisa Betul. ketemu lagi di program kesayangan kita semua. Dimana lagi kalau bukan di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Wah, seneng banget kita berdua akhirnya bisa balik lagi nemenin kalian semua ya. 1 jam ke depan Selama biasanya. 1 jam ke depan, sesuai janji kita ya di episode sebelumnya, kita pasti kembali lagi. Di sini kita seperti biasa akan memberikan informasi-informasi yang penting banget untuk kalian tahu ya, supaya kalian lebih update berita dan nggak kudet. Iya, karena kita berdua ini udah semangat banget pada hari ini bakal nemenin kalian semua dengan berita, cerita, informasi, tips bahkan dari dalam dan juga luar negeri. Dan ini ada yang spesial banget di episode kita kali ini karena kali ini kita baru akan mau ngebahas abis-abisan tentang Papua. Wih, Papua. Kalau misalkan Nuke sendiri paling seneng dari Papua gara-gara apa nih Nuke? Karena waktu itu berkesempatan ke Raja Ampat ya, wisata alamnya lah. Wisata Papua itu cakep alam. banget sih memang. Tapi Gak hanya di memang- Raja Ampat aja loh. Tapi memang Papua tuh kaya banget. Jadi nggak Banget. cuman baharinya aja, tapi Betul. juga hutan-hutannya, Betul. terus juga belum lagi ada savana yang membentang, terus juga wah banyak banget ya dari kuliner dan lain-lain. Nah kita akan bahas nih terkait dengan Papua. Kira-kira nih kalau kita ngomongin Papua apa sih yang ada di pikiran kalian? Dan kalau misalkan kalian punya pengalaman juga berlibur ke Papua, coba tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kan bisa jadi rekomen juga nih kita sharing-sharing informasi kalau misalkan kita mau berkunjung. Nah sebenarnya banyak banget ya kalau kita ngomongin tentang Papua. Tapi nih Papua itu identik dengan sektor pariwisatanya itu udah pasti karena alamnya tuh kaya banget gitu ya. Dan terutama lautnya nih yang indah banget. Pantai-pantainya juga masih bersih gitu kan kayak Virgin Island gitu. Seperti yang tadi Nuke udah bilang gitu kan pengalamannya Nuke di Raja Ampat. Tepatnya di Papua Barat ya Papua berarti ya. Barat, masuknya Papua Barat. Aduh aku lupa deh, turun bandara Sorong. Nah itu biasanya kita harus nyebrang dulu. Bisa dulu. pakai kapal feri, bisa pakai speedboat untuk ke Raja Ampat. Karena belum ada pesawat yang turun di Raja Ampat tuh belum ada. Jadi Benar. butuh waktu 2-3 jam untuk kita nyebrang ke Raja Ampat. Dan ternyata Raja Ampat sendiri itu luasnya luar biasa, Grey. Untuk dari satu pulau ke pulau lainnya gitu ya, itu butuh waktu yang 3 jam nyebrangnya, 2,5 jam. Aku pikir Raja Ampat sudah ada di situ semua. Oh, beta salah. Ternyata luas sekali. Iya. Gitu kan. Jadi memang yang membuat Indonesia, Papua terutama terkenal itu juga salah satunya gara-gara Raja Ampat ya. Selain Betul. juga pasti ada tempat-tempat lainnya yang nggak kalah indah. Betul banget. Jadi kalau kita berbicara soal Papua, kemarin-kemarin mungkin Papua itu sempat mendapat diskriminasi. Apa sih Papua? Keterbelakangan, ketinggalan zaman. Tapi sekarang jangan salah. Anak-anak muda Papua itu udah maju loh sekarang. Ya Nuke, tapi memang nih yang membuat Papua itu terkenal di mancanegara ini kan salah satunya juga dari Raja Ampat. Selain dari beberapa kota lainnya yang mulai sudah dilirik gitu ya sama wisatawan luar betul. gitu kan. Betul, karena memang kekayaan wisata alam Papua tuh kita nggak bisa pungkiri, bagus banget. Jadi nggak hanya Raja Ampat sebenarnya, kita Benar. di sana juga punya Bukit Teletabis kalau nggak salah. Terus banyak sih laut-laut, terus wisata-wisata yang ada di Merauke, bukan hanya di Raja Ampat aja. Itu juga banyak yang bagus dan mudah-mudahan ini kedepannya wisata di Papua khususnya ya bisa jauh lebih berkembang dan lebih maju lagi, kita doakan. Pastinya dong. Nah tapi nih kalau misalkan kita bicara tentang keindahan Papua ya, nggak hanya itu aja nih. Selain punya laut dan juga punya pantai yang indah banget, Papua juga identik dengan bahan makanannya yang unik, yaitu
itu sagu ya. Kalau misalkan orang Indonesia pada umumnya seringnya makan nasi, di sana tuh lebih sering justru karbohidratnya tuh bahannya dari sagu gitu. Dan umumnya nih millennials, sagu bisa diolah menjadi papeda yang bisa dikonsumsi sebagai pengganti nasi bagi masyarakat Papua. Nah kalau kamu pernah lihat mungkin yang makannya tuh digulung-gulung gitu. Pernah nyoba nggak Nuke? Pernah, pakai kuah kuning. Pakai kuah kuning. Ikan kuah kuning tepatnya ya. Makanya kalau nggak digulung, papeda tuh aku juga pernah diajarin. Langsung dari piring aja Mbak. Ya, Gitu. seru ya? Seru. Tapi memang kalau bagi kita yang belum biasa, nggak kenyang ya. kurang kenyang gitu ya. Iya, tapi memang artinya sagu ini penting banget ya buat masyarakat Papua karena memang sudah termasuk bahan pokok untuk makanan. Berarti di Papua pasti banyak banget nih tanaman sagu yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Ini terbukti dari data Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2017 sampai 2021 aja Papua ini memiliki pertumbuhan area sagu terbesar sekitar 63%. Luas ya. 63%. Ya, Indonesia Timur memang sagu ini menjadi bahan makanan yang pokok gitu untuk sumber orang-orang sana. karbohidrat utamanya mereka gitu ya. Dan banyak banget nih olahan mereka makanan-makanan dari sagu. Tapi seiring berjalannya waktu nih, masyarakat Papua ini nggak hanya fokus untuk membudidayakan tanaman sagu aja. Nah ada jenis tanaman lain juga yang bisa subur tentunya di tanah Papua gitu ya. Jadi nggak heran nih kalau Presiden ataupun Bapak Presiden Pak Jokowi ini menyebut Provinsi Papua, khususnya Papua Barat, berpotensi untuk menjadi pusat komoditas pangan nasional. Nah, dari sinilah kita bisa mendukung salah satu program food estate yang digagaskan oleh pemerintah. Apalagi nih, tujuannya untuk meningkatkan cadangan pangan nasional. Dan berbagai macam jenis tanaman yang dioptimalkan salah satunya adalah jagung. Wah, jagung juga Iya. seru ya, mau jadi cemilan bisa, mau jadi karbo bisa gitu ya. Dan enak kan rasanya manis gitu ya. Betul, sagu, jagung, umbi-umbian. Kayaknya kalau untuk masyarakat Indonesia Timur tuh menjadi pilihan utama ya. Benar. Bagi mereka. Bahkan nih Gre dan juga pemirsa, jadi kalau menurut Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo, kita ini sudah siap melaksanakan perintah Presiden untuk menanam jagung salah satunya di wilayah Papua. Dan perkiraan total luas area yang akan ditanami jagung nantinya ada sekitar kurang lebih 11.000 hektar. Dan 7 hektar sisanya nanti akan ditanami tanaman hortikultura. Oke. Nah millennials nih nggak cuman itu ya. Karena saat ini Pak Presiden Jokowi juga mengajak para petani, khususnya petani milenial muda, untuk berkontribusi dan juga mengoptimalkan lahan supaya bisa ditanami jagung. Ya nggak heran sih, generasi milenial di Indonesia ini kan merupakan harapan dan juga calon penerus bangsa gitu ya. Jadi udah waktunya nih bagi anak-anak muda, khususnya muda-mudi Papua, untuk bisa terlibat dan juga membangun wilayahnya di sektor pertanian. Betul banget ya, kapan lagi anak muda berprestasi di sana memajukan Papua khususnya Bener. gitu. Apalagi kan kalau kita ngomongin anak muda kan pastinya lebih inovatif gitu Betul. kan. Jadi membangun anak muda-muda sekarang di Papua yang lebih inovatif, lebih kreatif gitu kan. Dan ini terbukti dari data Kementerian Pertanian di tahun 2021 lalu terdapat kurang lebih 1.200 petani muda yang diberikan pelatihan. Ini dengan tujuan nantinya supaya para petani milenial ini mampu menjadi petani yang handal. Tapi dengan kemajuan para petani milenial ini gak lepas dari peran beberapa pihak ya. Ini dimulai dari peran pemerintah, masyarakat, sampai gerakan yang dikenal dengan Papua Muda Inspiratif. Wah, apa aja sih Papua Muda Inspiratif? Karena mungkin bagi millennials baru dengar atau baru tahu, ini kita akan jelaskan di sini nanti. Oke, nih ya buat kalian supaya nambah informasi. Jadi Papua Muda Inspiratif ini merupakan sebuah gerakan anak muda Papua yang memiliki visi bersatu, bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi kontribusi mereka ini sebenarnya udah banyak banget ya dalam memajukan wilayah dan juga sumber daya manusia Papua. Mulai dari sektor ekonomi, kewirausahaan hingga pertanian gitu kan. Dan ternyata nih luas banget cakupannya. Makanya nih nggak heran kalau mereka ini dilibatkan juga dalam program pemerintah.
Betul, jadi gerakan ini juga nggak lepas dari sosok di belakang layar yaitu Billy Mambrasar. Yaitu ini staf khusus presiden ya, yang juga merupakan orang asli Papua. Makanya sudah bisa dipastikan kalau keberadaan Papua Muda Inspiratif ini bertujuan untuk mengembangkan potensi anak muda Papua sekaligus mendukung program pemerintah khususnya di bidang pertanian. Jadi ini butuh kita kasih apresiasi yang besar ya gitu. Bener banget, apalagi kalau kita berbicara tentang tanah Papua, ini kan tanahnya subur, mau nanam apapun tuh kaya jadi banget gitu Papua kan. ya. Kayak banget gitu, wah ini keren banget ya milenial tentunya nih di era globalisasi seperti ini kan. Ini masih ada loh pemuda asli Papua yang memiliki keinginan buat membangun wilayahnya. Tapi memang kalau kita ketemu ya teman-teman di Papua itu kan pada semangat banget tentunya pengen daerahnya tuh bisa maju juga. Sekarang tuh anak-anak muda sana tuh kayak berkeinginan, ini loh kita Papua, kita maju. Gak seperti dulu-dulu mungkin Papua dilihatnya kok kayaknya ketinggalan daripada provinsi-provinsi lain. Tapi kalau kalian tahu kekayaan Papua luar biasa. Dan ini munculnya anak muda inspiratif sekarang ini yang bisa membangun Papua dan bisa memperkenalkan Papua nantinya di kancah internasional juga. Ini loh Indonesia punya Papua, Papua nih kita bangga punya Papua, Indonesia bangga punya Papua. Jadi kalau kalian kira-kira penasaran gitu kan, apalagi ya kontribusi Papua Muda Inspiratif selain tadi menjadi petani muda milenials yang bisa memajukan bangsa dan juga tanah kelahirannya, kita akan bahas lebih lengkapnya nanti. Oke, kita akan bahas lebih lengkap gitu ya. Betul. Pokoknya intinya kita semua juga berharap ini Papua bisa semakin menunjukkan giginya. Pokoknya tagline-nya sampai Papua terada lawan. Ih. Papua sing ada lawan. Tarada kalau Tarada, Papua. oh ya Tarada. Sing Sing itu Maluku. Ambon, Iya, Maluku. Oke, Tarada lawan ya. Oke. Kita break sejenak, kita akan kembali lagi Siap. tentunya masih banyak nih berita terkait dengan Papua yang akan kita sampaikan. Iya, Jadi khususnya Papua Muda Inspiratif. benar itu dia. Nah, kira-kira seperti apa nanti kita akan kasih tahu lebih lanjut. Tahan ya, kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai milenial, terima kasih buat kalian yang sabar menanti ya. Kita kembali lagi tentunya di program Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik. Aisyah dan Nuke masih di sini ya kan. Tentunya masih membahas terkait apa Nuke? Ini Papua Muda Inspiratif gitu. Dimana kita lagi menghadapi kemajuan dari Papua khususnya di anak-anak mudanya ini loh gitu kan. Tadi kan kita udah sempat menyinggung tuh adanya Papua Muda Inspiratif, dimana adanya petani-petani muda milenials yang mulai menanam jagung di tanah Papua ya kan, demi kemajuan Papua bersama kayak gitu. Iya, ini tentunya menanam jagung ini di lahan seluas puluhan hektar. Dan dengan lahan seluas ini ya pastinya ini akan ada ratusan tenaga kerja yang terserap. Wah, udah kaya, makin kaya nanti Papua. Iya, jadi nih harus maju dong Papua. Benar. Dimana kan kalau kemarin kayaknya mungkin banyak anak-anak muda Papua bingung gitu loh. Di mana nih ada lagi lahan pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Nah, sekarang banyak pemuda-pemuda di sana yang udah lebih inspiratif menciptakan lapangan kerja. Jadi kan bisa menyerap pekerja-pekerja baru. Benar, jangan-jangan saudara-saudara kita dari Jawa juga kayak jadi pengen deh ke sana gitu kan. Kayaknya kalau Jawa memang banyak transmigrasi kemana-mana ya Bu. Benar. Papua ya. juga ada Bu di Iya, sana. rata ya satu Indonesia ya. Iya betul sekali. Ya, nah selain itu bukan hanya jagung nih ternyata ya millennials. Ada juga penebaran benih ikan mujair katanya yang dilakukan di Danau Sentani. Wah ini gebrakan baru nih. Nah untuk lebih lengkapnya kita lihat dulu yuk, ini ada paket berita yang satu ini untuk bisa kalian simak sama-sama milenials. Para pemuda yang tergabung dalam Papua Muda Inspiratif atau PMI menanam jagung di lahan seluas 44 hektar pada 21 Agustus 2022 di Lembah Kebar, Distrik Kebar Timur, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat. Lahan puluhan hektar tersebut sebelumnya mati dan kini diolah kembali. Tidak hanya itu, sekitar 200 hektar lahan kosong milik warga telah dipercayakan kepada PMI untuk dikelola dengan baik. Nantinya sarana prasarana penunjang penanam jagung seperti embung dan saluran irigasi akan segera dibangun. Akan mengelola tanah yang diberikan oleh kepala suku, kami siap untuk backup untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah Lembah Kebar yang dulu mungkin kita tidak
bisa untuk mendapat uang dan lain-lain ya. Sekarang pasti kita kerja di sini, maka ada uang di situ kita bisa beli apa yang ada. Kami akan membuka secara bertahap sesuai dengan potensi sumber daya manusia dan sarana pendukung. Nah, untuk sarana pendukung kami bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara untuk mengajukan permohonan ke Kementerian Pertanian dalam rangka memenuhi sarana produksi seperti pupuk, alat mesin pertanian, dan perlengkapan lainnya dalam rangka pengolahan hasil. Bukan hanya di Kebar, PMI juga menginisiasi pengelolaan lahan jagung di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Dari 83 hektar lahan yang telah disiapkan, 50 hektar telah dibuka dan 17 hektar telah ditanami jagung. Dan bila semua terwujud, nantinya lahan ini mampu menyerap 200 tenaga kerja baru. Selain jagung, kontribusi nyata yang dilakukan oleh PMI yaitu berupa penebaran benih ikan mujair. Secara simbolis, sebanyak 3.600 ekor benih ikan mujair dilepas di kolam budidaya ikan Danau Sentani. Budidaya ikan di keramba jaring apung mencapai 25.000 ekor dan jumlah keramba pun ditambah hingga 150 petak keramba. Program memajukan kesejahteraan masyarakat Papua yang telah dilakukan oleh Papua Muda Inspiratif ini diantaranya dilakukan pada sektor jagung, sagu, perikanan, peternakan, dan serta UMKM. Komitmen PMI ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 09 tahun 2020 tentang pencepatan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Ya itu dia tadi videonya, wah seru banget ya kalau misalkan kita lihat tadi ya videonya Nuke ya gitu kan. Dan tentunya nih ini kalau misalkan kita ngomongin lahannya udah ada, tenaga kerjanya udah ada gitu kan. Nah dengan inovasi seperti ini seperti yang Nuke udah bilang tadi nih sebelum kita simak videonya gitu kan. Udah pasti ratusan lapangan pekerjaan bisa tercipta. Ini kalau misalkan kita denger gitu ya. Orang yang ternak lele aja kan untungnya bisa beli mobil, Betul. bisa nyicil rumah. Apalagi ini ikan mujair. Terus jagung ya kan. Ini katanya banyak sih gebrakan-gebrakan baru yang nantinya akan dibuat oleh para pemuda inspiratif Papua ini gitu kan. Ya. Itu baru inovasi jagung dan ikan mujair. Tapi katanya mereka juga punya yang lain lagi nih. Jadi penasaran kan Papua ini mau Papua muda ini mau memberikan apa lagi sih gitu kan. Kejutan ya. Dengan dia menanam benih ikan mujair di Danau Sentani kan berarti nantinya akan banyak lapangan pekerjaan buat petani-petani lainnya di sekitaran situ gitu. Nah belum lagi nih kalau kita tahu gitu ya, negara yang kaya adalah negara yang nggak perlu beli bahan pokok makanan. Nah ini udah ada semua gitu ya, kan. Karena di Papua memang kita nggak bisa pungkiri kemarin kekayaan alam kita banyak, SDM-nya yang masih memang perlu ditingkatkan lagi, kreativitasnya, inovasinya. Karena memang SDM-nya kemarin yang kita kurang Nah gitu. belum lagi nih kalau misalkan kita ngomongin jagung jadi favorit. Terus orang Papua itu suka banget makan ikan. Karena kan banyak laut sekitaran sana. Bener. Jadi kayaknya makanan di sana tuh memang gak jauh-jauh kita dari seafood, Greg. Nah makanya kan kalau kita lihat gitu kan kayaknya saudara-saudara kita di Papua gitu kan posturnya tuh bagus-bagus gitu kan, tinggi-tinggi, ototnya jadi semua gitu kan, perempuannya juga rambutnya lebat semua karena memang makannya itu sehat dan di sana tuh banyak banget yang makan pokoknya adalah ikan. Kita kadang-kadang mau beli ikannya di sini mahal. Jangan salah. Restoran seafood gitu ya mahal banget di sini. Di sana juga begitu kadang-kadangnya kita pikir Papua seafoodnya banyak, harga bakal murah. Belum tentu. Masih agak mahal. Mudah-mudahan dengan adanya inovasi dari para pemuda inspiratif ini yang nantinya akan bertani atau beternak ikan mujair, jagung, harga bahan pokok di sana nantinya bisa merata, maksudnya tidak mahal, jadi bisa ekonomis kayak gitu. Karena kan selama ini walaupun kita banyak, aku bilang tadi banyak SDM di sana yang kurang mungkin dalam mengolah, jadi bahan pokok di sana tetap mahal. Oke, nah tapi kalau misalkan kita berbicara tentang Papua gitu ya, ini tuh sebenarnya anak-anak muda Papua itu kreatif banget gitu kan. Gak cuman kayak misalkan di sektor pertanian gitu, di sektor dunia hiburan juga mereka luar biasa. Bahkan nih anak-anak lokal Papua ini banyak banget yang menciptakan lagu, terus mereka bikin rekaman, terus bikin video klip dan
yang membanggakannya lagi, ini banyak diputar di wilayah lain yang ada di Indonesia. Jadi diputar di Maluku, terus juga diputar di Sulawesi, dan seneng gitu dengernya orang-orang lokal ini ngedengerinnya tuh lagu-lagu dari saudara kita. Jadi Iya betul. seneng banget gitu ya. Kayak Sajojo, itu kan lagu dari Papua. Ya tapi lagu-lagu kekinian tuh yang remix-remix Iya, Papua banyak, itu juga banyak. jadi favorit Iya. gitu ya. Oke. Oke. Ya. Itu tadi beberapa gebrakan, tapi ternyata Papua Muda Indonesia memiliki gebrakan yang lainnya lagi. Nanti kita akan bahas di next segment. Sekarang kita break dulu. Jangan kemana-mana untuk kalian millennials ya. Tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi masih sama kita berdua. Ada Nuke dan juga ada Aisyah Grey. Bener banget, dan kita masih membahas terkait dengan Papua, terutama pemuda inspiratif yang ada di Papua ya Nuke ya. Ya iyalah, kan namanya Papua Muda Inspiratif. Betul. Adanya di Papua. Ya berarti millennials nih ya. Iya dong. Nah sama nih dengan kalian para millennials gitu ya yang nonton di sini. Tapi tentunya nih kita sama-sama nggak nyangka banget ya kalau PMI ini benar-benar menyasar ya kan, menyasar ke seluruh sektor ternyata. Mulai dari pertanian, perkebunan, sampai ke pendidikan, dan bahkan barusan yang dibahas ini sampai sekolah model pun juga gitu ya. What? Sekolah Wah, model? Sekolah model, tapi memang kan eksotis gitu loh Iya, kalau iya, misalkan iya, iya. adik-adik kita gitu kan atau saudara-saudara kita tuh bisa jadi model juga. dan Banyak loh sekarang terkenal gitu ya. pemuda-pemudi atau perempuan-perempuan cantik dan pintar dari Papua ikut pigeon-pigeon kayak Putri Indonesia. Benar. Kayak gitu dan bahkan cantik banget mereka tuh. Ih, I love betul. Papua. Iya, bahkan sekarang ada di beberapa stasiun televisi swasta gitu ya, mereka menggunakan kayak presenter atau news anchor-nya pasti ngambil dari tanah Papua juga untuk menampilkan maksudnya keanekaragaman di Indonesia. Benar, karena kalau gitu. kita ngomongin suku-suku di Indonesia kan banyak gitu dan semuanya punya ciri khas masing-masing gitu ya. Nah oke, kita balik lagi nih, kita ngomongnya agak menjauh sedikit. Jadi nih kalau kita ngomongin tentang Papua Muda Inspiratif ini kan juga mendukung generasi milenial supaya berani tampil di depan umum, bener ya. Nah seperti yang tadi Nuke bilang, kalau misalkan kita berbicara di muka umum hingga melakukan peragaan busana ataupun fashion show gitu ya. Wah luar biasa banget nih, Papua Muda Inspiratif juga berupaya mengeksplorasi kemampuan anak muda dengan berbagai cara. Nuke, kita mau ikutan fashion show nggak? Udah deh, saya nggak usah, kamu aja. Iya, apalagi aku. Aku tim balik layar aja sekarang. Betul ya. Iya. Oh, balik layar, depan layar. Oh, iya. Balik aja deh. Oh, balik ya maksudnya Iya ya. kan? Oke, kalau begitu aku sih gak heran ya kalau anak muda Papua juga hebat-hebat dan gak kalah dengan anak muda dari daerah lainnya. Makanya sekarang sudah banyak banget juga anak muda Papua yang berani tampil di depan umum. Nah, ini aku tertarik juga nih sama peragaan busana yang dilakukan anak-anak muda Papua. Karena jujur aja ini Nuko kaget karena jarang mendengar pemberitaan tentang hal tersebut. Sebenarnya mereka ini sehari-hari berlatih di mana sih? Bahkan kalau nggak salah tadi luar biasa sudah punya sekolah model. Wah ini bisa mencari bibit-bibit unggul dari para pemuda di sana yang memang kreatif Ya. dan punya bakat pastinya. Benar, yang tadi kita udah bahas juga di segmen sebelumnya gitu kan, posturnya mereka kan udah bagus Tinggi. gitu kan. Nah, jadi gini nih, kalau beberapa waktu yang lalu nih Nuke dan juga kalian millennials, Papua Muda Inspiratif ini sempat mengunjungi salah satu sanggar, yaitu sanggarnya bernama Mambruk Model Timika. Nah, lokasinya di Jalan Makarena, Distrik Mimika Baru, Papua. Meski belum lama didirikannya, tapi peminatnya cukup banyak banget, sekitar 40 orang. Masing-masing terdiri dari anak-anak dengan usia mulai dari 3 tahun sampai dengan 22 tahun. Terus uniknya juga, penggunaan nama Mambruk ini terinspirasi dari salah satu hewan di Papua. Tahu nggak kalau Mambruk itu nama hewan? Ya, hewan ini sekilas mirip dengan burung cendrawasih gitu ya. Dan kamu juga harus tahu nih kalau sanggar ini ternyata sudah pernah mengharumkan nama bangsa Indonesia, yaitu dengan mengenalkan budaya mimika di negara Thailand. Wah, keren banget gak? Sudah mendunia, say. Iya betul, tapi aku setuju sih dengan adanya sekolah model kayak gini. Ini kita mematahkan ya kan, biasanya orang-orang dengan doktrin kalau cantik tuh harus putih, tinggi. Ternyata enggak.
cantik tuh eksotis dari tanah Papua juga bisa gitu kan. Dan balik lagi aku juga baru dengar informasi ini karena memang selama ini kan aku pikir anak-anak muda di Papua tuh hanya fokus untuk belajar di sektor pendidikan formal aja. Ini salah guys ya, jadi soalnya udah banyak juga nih anak muda Papua yang memang ternyata nggak hanya di dunia pendidikan tapi mampu mengharumkan nama Indonesia dengan meraih beasiswa ke luar negeri. Itu ternyata ada anak muda Papua yang juga bisa membawa nama Indonesia dan tanah kelahirannya di kancah global melalui sektor informal seperti Ellen Rachel Aragai yang merupakan salah satu perempuan asal Papua pertama yang mewakili Indonesia dalam sebuah kontes kecantikan internasional. Itu yang aku bilang. Dunia pigeon sekarang udah banyak anak-anak Papua di sana. Ini contohnya di Face of Beauty International 2018 yang diselenggarakan di India. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Oke, kan jadi tahu ya sekarang kita tuh ternyata banyak nih kemampuan anak muda Papua tentunya yang bisa disalurkan ke bidang lain selain pendidikan formal. Dan tentunya ini nggak lepas dari peran Papua Muda Inspiratif yang terus mendukung kemajuan anak-anak muda di wilayahnya. Supaya apa? Supaya semakin maju dan juga semakin berkualitas gitu ya. Semakin mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional tentunya. Betul. Ini betul banget. Jadi kalau tadi kita lihat ada anak-anak yang masih kecil banget udah belajar model, ini lucu-lucu banget ya. Ini potensi-potensi yang memang harus digali untuk kedepannya anak-anak ini bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan memang ternyata anak-anak yang punya bakat model ini sudah didorong sejak dini supaya nanti bakatnya semakin terasa. Dan selain itu millennials ini udah tahu banget dong program-program yang dibuat sama PMI tadi kan sebagai bentuk kontribusi nyata memajukan Papua. Misalkan nih baru-baru ini mereka sudah meresmikan sekretariat sekaligus sebagai tempat pusat penjualan produk-produk UMKM binaan mereka di Kabupaten Mimika. Di sana ada banyak banget jenis produk yang nantinya bakal dijual mulai dari aksesoris kayak gantungan kunci, terus ada kalung, ada lagi pakaian adat sampai minuman seperti kopi dan juga minuman herbal nantinya untuk kesuburan wanita. Wah, wanita perlu beli kayaknya soalnya untuk kesuburan gitu kan. Jadi kalau minuman herbal ini kabarnya sih memang penjualannya sudah banyak dijual keluar Papua bahkan sampai ke Jawa Barat sudah ada. Waduh, udah sampai ke Jawa Barat ya. Aku cari nanti ya. Di Oke. Bekasi ada kali Jawa Barat ya. Bener Udah dong gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita berbicara tentang kreativitas masyarakat Papua dalam menciptakan aksesoris mulai dari tas lah, gantungan kunci dan lain-lain itu luar biasa banget gitu. Dan Apa tuh tas yang khas dari- banget gitu kan. Dari rotan tuh namanya apa? Noken. Iya noken ya, iya kan. Nanti bakal ada juga itu yang biasa dipakai sama Selempang di ya kepala wanita-wanita di sana tas dari rotan itu. Iya betul. Iya. Nah saat ini juga nih mereka katanya lagi fokus nih dalam pembangunan gedung Papua Youth Creative Hub atau PYCH di distrik AB Pura, Kota Jayapura. Nah pembangunannya ini sudah dimulai sejak Oktober 2021 lalu. Dan sejauh ini sih ini udah 73% katanya pembangunannya. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi model bangunannya, ini unik banget guys. Karena bangunannya terinspirasi dari rumah adat Papua yaitu rumah adat Kariwari dan juga Honai. Nantinya juga gedung ini akan menjadi pusat ekspresi para pemuda di sana. Wow, keren banget. Senang banget pastinya para pemuda di sana ya. Dan tentunya ini sangat diharapkan anak-anak muda Papua dapat mengembangkan potensi dirinya. Salah satunya melalui keberadaan gedung ini. Ini udah pasti senang banget sih di Iya sana anak-anak dong. muda punya tempat untuk bisa berkreasi dan juga menunjukkan kemampuan dirinya gitu. Iya, jadi tempat memang buat mereka berkreativitas di sana ya. Dan nantinya gedung ini juga bakal dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari co-working space dan juga ruang teknologi pembelajaran, teknologi digital dan juga ada ruang konser. Sekali lagi kita tahu anak-anak Papua suaranya tuh bagus-bagus banget. Jadi bisa nanti konser di sana ya kan. Serta masih banyak lagi ruang kosong yang bisa digunakan untuk inovasi produk. Belum lagi kabarnya akan ada asrama dengan fasilitas olahraga dan ini udah bisa dibilang untuk kelas Papua lengkap. Ini Lengkap lengkap banget gitu kan. Dan seneng banget nih kalau misalkan bikin gedung untuk anak-anak muda bisa berkreasi gitu kan. Tapi gedungnya juga dari tampak luarnya aja udah
kreasi banget gitu, udah kreatif banget dan udah indah ya. Dan pastinya semakin senang dan kedepannya bisa menciptakan ataupun melahirkan anak-anak muda potensial yang bisa mengharumkan nama Papua. Betul dong, jadi semakin semangat anak-anak muda di sana mungkin ya dengan adanya gedung ini kalian bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk menciptakan karya, inovasi atau bahkan menciptakan petani-petani milenial tadi untuk lebih banyak kayak gitu. Kita doakan ya mudah-mudahan dengan adanya Sanggar Mambruk Model sini anak-anak muda Papua bisa semakin berkembang dan bisa menjadi generasi penerus yang membanggakan bangsa Indonesia. Mengingat kota yang maju itu tidak ditentukan dari masifnya pembangunan tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya. Mudah-mudahan SDM di Papua semakin baik, Papua semakin maju. Bener banget, karena percuma tempat yang indah tapi SDM-nya itu nggak mumpuni. Nah ini senang banget dengan begini nih bisa menghasilkan anak-anak ataupun masyarakat nantinya nih penerus bangsa yang jauh lebih baik. Oke, senang banget itu dia tadi berita terkait dengan Papua dan juga anak-anak muda inspiratif di sana serta apa aja sih yang udah mereka lakukan gitu ya. Betul, nah ini mudah-mudahan juga bisa memberikan anak-anak muda di luar Papua lainnya memberikan inspiratif yang sangat positif. Kalau Papua bisa, kenapa di sekitarnya juga nggak bisa? Bisa dong pasti, Indonesia bisa maju karena anak-anak mudanya yang kreatif, yang positif dan juga bisa menghasilkan inovasi yang lebih maju lagi untuk bangsa Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan nggak hanya Papua tapi di seluruh Indonesia anak-anak mudanya bisa berkembang lebih baik. Harus dong. Oke, kita masih punya berbagai informasi yang akan kita sampaikan kepada kalian milenials ya. Tapi kita break sejenak, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.